Selamat pagi jemaat Charis Bethel Church yang diberkati oleh Tuhan. Dan Shalom, selamat pagi juga bagi setiap saudara, keluarga yang bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya sukacita dari Tuhan Yesus berlimpah-limpah atas kita. Amin. Saya mau katakan satu hal supaya saudara akan terus bersemangat dan bergairah bagi Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Amin. Engkau ada, kita semua ada di dalam hati Tuhan. Tuhan memikirkan kita setiap hari. Matanya selalu tertuju kepada setiap kita. Karena itu pagi hari ini mari berikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan Yesus. Mari berikan pujian penyembahan yang terbaik di hadapan Dia. Sebab Dia Allah yang selalu menanti-nantikan pujian penyembahanmu. Terima kasih Bapa Surgawi. Pagi hari ini dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kami datang di hadapan Engkau mempersembahkan pujian penyembahan kami. Sebab kami tahu hati Tuhan ada bagi setiap kami. Karena itu Bapa Surgawi, kami mau menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Kami mau menikmati Engkau pagi hari ini. Kami mau menikmati kasih dan kuasa-Mu mengalir berlimpah-limpah bagi kami hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa yang tidak terbatas itu akan melawat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini bersama-sama dengan kami menikmati dan mengikuti ibadah online. Terima kasih Bapa. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, amin. Dan Kau dekat. Terima kasih Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Amin. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk
itu kami sangat percaya bahwa Tuhan kami tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau lebih dulu tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus, tangan-Mu yang perkasa itu tidak pernah melepaskan hidup kami, tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Di saat kami lemah, Engkau hadir dan memberikan kekuatan bagi kami. Di saat hati kami susah, Engkau datang dan memberikan penghiburan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa yang Kau pikirkan tentang kami itu hebat, itu ajaib, itu luar biasa dan sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu, amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih Yesus. Sungguh besar, sungguh indah, yes, yang Kau pikirkan tentang kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari ingat apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupanmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Sungguh besar, sungguh indah. Haleluya. Yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh indah, Yesus, sungguh indah. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Yesus kita yang baik dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Surgawi, saatnya kami siap untuk memberikan pujian, penyembahan, ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Kami mau tetap bersuka cita, kami mau tetap melompat bahkan menari sekalipun kami ada di rumah. Sebab kami tahu Roh Allah ada bersama-sama dengan kami dan melimpahkan setiap kami dengan sukacita surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita berkata amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mau katakan jangan lemah, jangan bimbang, sebab Tuhan Yesuslah yang menjadi kekuatanmu. Amin. Hanya Dia satu-satunya milikmu di bumi dan di surga. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Yes. Hanya Kau milikku di surga. Hey. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
Haleluya, Allah sumber kekuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Satu hari lagi Tuhan berikan kepada kami untuk kami lalui. Kami percaya ketika Tuhan mengizinkan kami untuk ada di hari yang baru ini, kami percaya penyertaan-Mu ada atas kami. Tak pernah Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pujian dan penyembahan telah naik di hadapan-Mu, dan biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Hari-hari yang seperti sekarang ini Tuhan, kami perlu setiap saat kehadiran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Karena itu Tuhan Yesus, urapan-Mu dicurahkan atas seluruh jemaat TBC yang ada di rumah dan seluruh pemirsa. Urapan-Mu dicurahkan atas firman-Mu dan atas hamba-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman dengan kerendahan hati kami, tetap dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, kami akan tetap menghormati kehadiran Tuhan dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Saudaraku, percayalah bahwa ketika satu hari lagi Tuhan izinkan untuk kita ada di dalamnya, maka penyertaan Tuhan itu pasti ada atas kita. Tangannya yang penuh kuasa dan otoritas itu selalu dipakai untuk memegang kita. Dan Sang Parakletos itu juga selalu hadir menggendong kita. Amin, saudaraku. Jadi tetap semangat, sebab dalam kondisi apapun Dia tetap Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Saya percaya bahwa saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Doa saya, saudara tetap diberikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Itu doa saya setiap hari untuk jemaat milik Tuhan, supaya tetap dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Puji Tuhan. Khotbah saya pada pagi hari ini, saya beri judul Stand Firm. Berdiri teguh, atau boleh juga ditambahi still stand firm. Tetap berdiri teguh. Puji Tuhan. Nah, saya akan ambil dari Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Nah, saudara-saudara yang di rumah, siapkan Alkitab saudara, buka di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Berikan waktu untuk saudara. Ya. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.
Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukan setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, stand firm atau berdiri teguh sangat erat hubungannya dengan dasar atau fondasi. Berbicara tentang stand firm atau berdiri teguh, mau tidak mau kita berbicara, kita bertemu dengan yang namanya dasar. Kita bertemu dengan yang namanya fondasi, dasar atau fondasi. Nah, sayangnya banyak orang yang tidak sungguh-sungguh concern dengan dasar ini. Sayangnya banyak anak Tuhan, banyak di antara kita yang tidak tertarik mengurusi dasar. Tidak sungguh-sungguh concern dengan dasar. Banyak orang berebut dengan apa yang di atas yang kelihatan. Benar apa benar? Kalau untuk mengurusi dasar yang tidak kelihatan, banyak orang tidak tertarik atau banyak orang tidak concern. Tetapi banyak orang berebut dengan apa yang di atas yang kelihatan. Banyak orang menganggap mengurusi dasar itu, berurusan dengan dasar itu yang tidak kelihatan itu adalah buang-buang waktu. Ya, orang menganggap bahwa ngapain ngurusin dasar? Itu buang-buang waktu saja. Maunya instan, tampil di depan orang, dilihat orang, cepat populer, dan terkenal. Wah, itu keinginan banyak orang. Nah, padahal dasar sangat menentukan. Tidak mungkin orang bisa still stand firm kalau kita mengabaikan dasar. Tidak mungkin orang bisa berdiri teguh ketika dia mengabaikan dasar atau fondasi. Bisa saja kita tampil di depan orang, bisa saja kita cepat terkenal, cepat populer, tetapi saya yakin, saya percaya ketika kepopuleran itu, ketika apa yang kita idam-idamkan yaitu menjadi terkenal itu bisa kita capai, tetapi kita tidak membangunnya di atas dasar yang kuat dan benar, maka saya percaya kepopuleran itu akan rubuh. Kepopuleran itu tidak akan berumur panjang. Orang yang menyaksikan kita populer, mereka juga akan menyaksikan kita jatuh pada waktu kita mengabaikan dasar. Jadi dasar sangat penting supaya kita bisa berdiri teguh. Amin, saudaraku. Dasar sangat penting supaya kita bisa berdiri teguh. Nah, hari ini, pagi ini kita akan belajar dengan cepat apa yang dicatat dalam pengajaran Yesus dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 tadi. Kita akan belajar dengan cepat apa yang dicatat dalam pengajaran Yesus di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Yang pertama kita akan belajar tentang dua jenis orang. Yang kedua kita akan belajar tentang rumah. Di sana ada dua jenis orang, di sana ada rumah juga dicatat. Kemudian yang berikutnya tiga kita akan belajar tentang ujian untuk membedakan dua jenis rumah itu. Kemudian aplikasinya. Saudara siap? Amin. Rendah hati, lapar dan haus akan kebenaran, supaya firman ini memberkati saudara, supaya kuasa firman ini saudara bisa alami. Yang pertama kita belajar dua jenis orang. Nah, di sana yang pertama dicatat ada orang yang bodoh. Saya akan membahas dulu tentang orang yang bodoh. Nah, saudaraku,
kata bodoh di sini sama sekali tidak ada hubungan dengan IQ atau kondisi intelektual seseorang. Kata bodoh yang dicatat, yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini tidak ada hubungannya dengan IQ, tidak ada hubungannya dengan kondisi intelektual seseorang. Nah, kata bodoh dalam ayat ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini erat hubungannya dengan pengambilan keputusan. Kata bodoh di sini erat hubungannya dengan pengambilan keputusan. Nah, saudaraku, orang yang mendengar firman Tuhan lalu kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya, mendengar firman dan memutuskan untuk tidak melakukannya, disebut dengan tegas oleh Tuhan Yesus dalam Matius ini sebagai orang bodoh. Seberapapun jeniusnya kita, seberapapun tingginya pendidikan kita, seberapapun banyaknya gelar akademik kita, selama kita hanya menjadi orang Kristen yang hobinya hanya mendengar firman saja tetapi tidak pernah mau melakukannya, meskipun gelar akademik kita begitu banyak, kita termasuk orang jenius, pendidikan kita tinggi, kita tetap masuk dalam kategori orang bodoh. Nah, orang yang kedua, jenis orang yang kedua adalah orang bijaksana. Sama halnya dengan orang bodoh di atas, kata bijaksana ini pun tidak ada hubungannya dengan IQ atau kondisi intelektual seseorang, tetapi berhubungan dengan pengambilan keputusan. Orang yang mendengar firman Tuhan lalu kemudian memutuskan untuk merenungkannya, untuk menghidupi kebenarannya, lalu kemudian melakukan dalam kehidupan setiap hari, oleh Tuhan Yesus dalam Matius ini disebut sebagai orang bijaksana. Ya, sekalipun kita bukan orang pandai, sekalipun pendidikan kita tidak tinggi, sekalipun kita tidak punya gelar akademik, kita bukan orang terpandang, kita bukan orang terkenal, saudaraku, tetapi pada waktu kita mendengar firman Tuhan lalu memutuskan, aku mau melakukan firman yang saya dengar, aku mau menghidupi firman yang saya dengar itu, lalu kemudian saya melakukannya dalam kehidupan setiap hari, maka kita semua disebut oleh firman Tuhan sebagai orang bijaksana. Jadi saudaraku, jangan berkecil hati. Sekalipun kita tidak pintar, tidak termasuk golongan orang pintar, tidak termasuk golongan orang yang terkenal, tidak termasuk dalam golongan orang yang populer, tidak termasuk golongan orang yang punya gelar berderet, tetapi dengar ini baik-baik. Saudara disebut sebagai orang bijaksana ketika kita mendengar firman Tuhan, merenungkan, menghidupi firman itu, lalu melakukannya. Saudara dan saya disebut orang bijaksana. Haleluya. Baik. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah rumah. Nah, disebutkan di sana ada dua rumah yang sedang dibangun. Ada dua rumah yang sedang dibangun. Nah, dari ayat-ayat tadi kita tahu bahwa kedua rumah itu dibangun dari awal, bukan sekedar renovasi. Ya, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita tahu bahwa kedua rumah itu dibangun dari awal, bukan sekedar renovasi. Nah, keduanya dibangun sampai selesai. Keduanya dibangun sampai selesai secara sempurna 100%. Nah, saudaraku, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, tidak disebutkan secara gamblang,
tidak disebutkan secara terang-terangan, terus terang, tapi kita bisa mengerti bahwa tampilan kedua rumah itu setelah selesai dibangun, itu tampak bagus. Tampaknya indah. Kedua rumah itu sama-sama bagus, sama-sama indah, sama-sama megah, hampir tidak ada perbedaan. Ya, ketika kedua rumah itu dibangun sampai selesai, saudaraku, kita bisa mengerti bahwa tampilan kedua rumah itu tampak bagus, tampak indah, tampak megah, hampir tidak ada perbedaan, dan semua yang ada di dalamnya gembira, senang, happy. Itu dua rumah dibangun dari awal, selesai 100%, dan keduanya tampak bagus, indah, megah, hampir tidak ada perbedaan. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihat yang ketiga, ujian untuk membedakan kedua rumah itu. Tadi dikatakan bahwa kedua rumah itu bagus, indah, megah, hampir tidak ada perbedaan. Semua senang yang di dalamnya, happy dan sebagainya. Lalu Tuhan Yesus meneruskan pengajarannya seperti ini. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin itu melanda rumah tersebut. Turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Nah, saudaraku, di bagian ini Tuhan Yesus membawa para pendengarnya pada waktu itu untuk melihat perbedaan kedua rumah itu. Setelah selesai dibangun, rumah itu megah, bagus, orang tidak bisa melihat perbedaannya. Lalu kemudian perhatikan, hujan, banjir, angin besar datang dengan tiba-tiba tanpa permisi menghantam kedua rumah itu. Nah, saudaraku, hujan, banjir, angin tidak memilih-milih mana rumah yang akan disasar, tetapi hujan, banjir, angin itu datang dengan tiba-tiba tanpa permisi menyasar, menghantam kedua rumah itu, saudara. Nah, di bagian ini Tuhan Yesus mengajak para pendengarnya untuk melihat dengan jelas, untuk bisa menemukan dengan jelas perbedaan dari kedua rumah itu yang tampaknya sama-sama bagus, tampaknya sama-sama indah, tampaknya sama-sama megah, tetapi di sini Tuhan Yesus mengajak para pendengarnya, mari temukan perbedaannya. Hujan, banjir, angin besar datang tiba-tiba menghantam kedua rumah itu. Hantaman hujan, hantaman banjir, hantaman angin akhirnya benar-benar memunculkan perbedaan dengan sangat jelas dari kedua rumah tersebut. Hujan besar, banjir, angin besar yang datang dengan tiba-tiba tanpa permisi dan dia tidak memilih-milih, ya saudaraku, menghantam kedua rumah itu. Dari sini muncul perbedaan yang sangat jelas dari kedua rumah tersebut. Perbedaan yang sangat prinsip, terletak pada dasar, terletak pada fondasi rumah tersebut. Rumah dengan dasar atau fondasi batu tetap berdiri teguh meskipun dihantam oleh hujan, meskipun dihantam oleh banjir, meskipun dihantam oleh angin besar yang datang tiba-tiba. Rumah yang dibangun di atas batu karang itu tetap berdiri teguh.
Sedangkan rumah yang dibangun tanpa mengindahkan dasar, asal bangun pokoknya megah, bisa dilihat orang megah, bisa dilihat orang indah, tanpa mengindahkan dasarnya, dibangun di atas pasir, dan rumah itu roboh. Dan firman Tuhan katakan, hebatlah kerusakannya. Bukan hanya roboh, tetapi remuk, saudaraku. Jadi hebatlah kerusakannya, hancur, saudara. Rumah yang dibangun tanpa mengindahkan dasarnya, setelah dihantam oleh hujan, banjir, dan angin besar, maka rumah itu hancur. Nah, apa yang bisa kita pelajari, saudara? Apa yang bisa kita pelajari? Dengarkan ini baik-baik. Kebenaran apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi hidup kita? Dalam beberapa bulan terakhir ini akan tampak jelas, perhatikan ini, akan tampak jelas mana gereja yang dibangun di atas Yesus Kristus, mana gereja yang dibangun tidak di atas Yesus Kristus. Akan terlihat jelas siapa orang Kristen yang selama ini concern membangun dasarnya menjadi pelaku-pelaku firman, dan mana orang Kristen pengejar prestis, pemuja kepopuleran, setia ke gereja namun tidak pernah mau sibuk melakukan firman Tuhan. Dalam beberapa bulan ini dan ke depan akan dimunculkan tampak dengan jelas di permukaan, saudaraku. Mana gereja yang dibangun di atas Yesus Kristus, mana pelayanan yang dibangun di atas Yesus Kristus, dan mana gereja yang tidak dibangun di atas Yesus Kristus, mana pelayanan yang tidak dibangun di atas Yesus Kristus. Akan tampak muncul ke permukaan orang-orang Kristen yang concern dengan dasar, membangun hidup kekristenannya di atas firman Tuhan, di atas Yesus Kristus, di atas batu karang itu. Dan mana orang Kristen yang tidak pernah mau melakukan firman Tuhan, itu berarti sedang membangun kekristenannya di atas pasir, akan dimunculkan sama-sama dan akan tampak jelas. Dasar yang kuat dan benar membuat hidup kekristenan kita kuat dan berdampak, bukan sekedar kelihatan kuat, saudara. Perhatikan baik-baik. Dasar yang kuat dan benar membuat hidup kekristenan kita kuat dan berdampak, bukan sekedar kelihatan kuat. Saudaraku, dalam beberapa bulan ini wabah ini menghantam semua orang, tidak pilih-pilih, semua dihantamnya. Nah, orang Kristen yang selama ini membangun hidup kekristenannya dengan memperhatikan dasar, mendengar firman Tuhan, merenungkan, hidup dalam firman kebenaran Tuhan, lalu sibuk melakukan firman itu, menjadi pelaku-pelaku firman itu, maka orang Kristen yang seperti itu adalah orang Kristen yang kuat, seperti seorang yang sedang membangun rumahnya di atas batu karang. Apapun badai yang datang, orang Kristen yang melakukan firman Tuhan setiap hari, dia akan tetap kokoh, dia akan tetap kuat, berdiri. Dasar yang kuat dan benar membuat pelayanan kita tetap berdiri teguh, amin saudaraku, dan berdampak. Bukan saja kelihatannya kuat dan kelihatannya berdampak. Nah,
Saudaraku, saya percaya semua yang puas hanya pada level kelihatannya kuat akan roboh dan berakhir. Karena tidak dibangun di atas dasar yang kuat dan benar. Karena itu, mari kita membangun pelayanan kita, mari kita membangun keluarga kita, mari kita membangun hidup kekristenan kita di atas dasar yang kuat dan benar. Amin, saudaraku. Saya mengajak kita semuanya mulai concern. Mari membangun pelayanan kita, mari kita membangun keluarga kita, mari kita membangun hidup kekristenan kita di atas dasar yang kuat dan benar. Dan dasar yang kuat dan benar adalah Yesus Kristus dan firman-Nya. Tinggallah di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Tinggallah di dalam firman-Nya dan firman-Nya di dalam kita. Hidupi firman dan jadilah pelaku firman. Apapun badai yang akan datang, Tuhan Yesus menjawab. Apapun badai yang akan datang, seberat apapun, sebesar apapun, saudaraku. Ketika kita membangun pelayanan kita, ketika kita membangun keluarga kita, ketika kita membangun hidup kekristenan kita ini di atas dasar Yesus Kristus dan firman-Nya, maka apapun badai yang datang, Tuhan menjamin kita akan tetap teguh berdiri, stand firm. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Siapa yang akan bisa stand firm? Jawabnya jelas. Siapa yang akan bisa tetap teguh berdiri? Jawabannya jelas. Setiap orang Kristen yang membangun hidup kekristenannya di atas dasar Kristus, mendengar firman-Nya, merenungkannya, menghidupi firman-Nya, melakukan firman itu setiap hari. Sebenarnya ini pun adalah pelajaran yang sangat ringan, saudara. Tetapi pelajaran yang sangat ringan ini pun banyak kali diabaikan oleh banyak anak Tuhan. Tidak mau fokus dengan apa yang di bawah. Padahal, saudaraku, kalau kita mau naik lebih tinggi, maka kita harus masuk lebih dalam, saudaraku. Amin, saudaraku. Tidak ada orang yang bisa mau naik lebih tinggi kalau kita tidak mau masuk lebih dalam. Kalau kita mau naik lebih tinggi, menikmati segala sesuatu berkat-berkat dari Tuhan, saudaraku, maka kita harus memutuskan, saya mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan sebagai dasar, sebagai fondasi. Perkuat dasar hidupmu, perkuat fondasimu, saudaraku. Orang yang mau membangun gedung yang tinggi, maka dia akan konsentrasi kepada dasarnya. Tidak mungkin dasarnya hanya cetek, saudaraku, tapi akan menggali begitu dalam, masuk begitu dalam, sehingga fondasi itu, sehingga dasar itu kuat. Dan ketika dasar itu kuat, maka ketika didirikan bangunan bertingkat atau lebih tinggi, gedung tinggi, maka gedung itu akan kuat. Demikian juga dengan kekristenan kita. Kalau kita mau menikmati hidup kekristenan kita lebih kuat, maka kita harus lebih dalam. Amin. Lebih dalam hadirat Tuhan, lebih dalam mengenal Tuhan, lebih dalam mempelajari firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Amin. Ini sederhana tetapi sangat menentukan. Coba lihat hantaman COVID-19 ini. Tidak peduli pendeta besar, pendeta populer, pendeta kecil, tidak peduli gereja besar, gereja kecil, tidak peduli majelis diakan atau jemaat biasa, semua dihantam. Karena Tuhan mau melihat mana dasar yang kuat selama ini. Kita berdoa, saudaraku.
supaya saudara-saudara kita semuanya mulai sadar dan mulai concern membangun dasar kekristenannya dengan benar. Berdiri di atas Kristus dengan sungguh-sungguh, berdiri di atas firman-Nya dengan sungguh-sungguh lagi. Amin, saudaraku. Jemaat GBC, mulai concern, baca firman Tuhan, direnungkan dengan sungguh-sungguh, dihidupi kebenaran, dan dilakukan setiap hari. Ini waktu yang baik untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin, saudaraku. Kalau selama ini kita tidak taat untuk melakukan firman, ini waktu yang baik. Mari kita menjadi pelaku firman. Ketika kita sibuk menjadi pelaku firman, kita sedang membuat dasar kekristenan kita, hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita menjadi kuat. Sehingga kapanpun badai itu datang, hantaman badai itu datang, menguji hidup kita, kita akan tetap kuat bersama dengan Kristus yang menjadi dasar yang kuat, batu karang yang teguh untuk kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tanggapi firman Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Pada hidup Haleluya Yesus. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapakku, berdoa dalam nama Yesus untuk setiap jemaat KBC. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, jika ada di antara kami dari seluruh jemaat KBC yang selama ini tidak concern di dalam memperhatikan dasar atau fondasi hidup kekristenannya, atau selama ini hanya hobi membaca dan mendengar firman saja, tetapi tanpa menghidupi kebenarannya, bahkan tidak pernah mau setia dan taat melakukan firman Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, hari ini Roh Kudus datang kepada kami semuanya, memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan gairah, agar kami semuanya keluarga Charis Bethel Church ini benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman. Karena dengan demikian kami membangun dasar kekristenan kami. Kami membangun fondasi bagi pelayanan kami. Kami membangun fondasi bagi keluarga kami. Dasar dan fondasi yang kuat. Nggak apapun badai yang akan Tuhan izinkan datang, kami siap dan kami tetap berdiri teguh. Semua jemaat KBC beserta keluarganya dan setiap pemirsa yang benar-benar menjadi pelaku firman, dengar baik-baik.
apapun kondisinya, apapun badai yang Tuhan izinkan datang, asal kita terus menjadi pelaku firman, kita dijamin akan tetap bisa berdiri dengan teguh bersama Kristus Yesus. Dan kita akan melihat perkara-perkara besar, kita akan melihat mujizat-mujizat itu dikerjakan oleh Tuhan. Meskipun sedang ada dalam krisis, meskipun sedang ada dalam masa-masa yang susah, tetapi anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku firman, dia akan tetap menikmati hidup yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Berkat-Mu dari firman ini turun atas setiap jemaat Tuhan. Jadikan mereka menjadi pelaku firman yang sungguh-sungguh setia dan taat. Bapa, aku berdoa bagi setiap unsur-unsur perjamuan kudus ini, yaitu roti yang adalah tubuh-Mu dan cawan yang adalah darah-Mu. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, sehingga melalui unsur-unsur perjamuan kudus ini, kami menikmati, kami mengalami Tuhan, kami menikmati kuasa Tuhan, kami mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah terpikir, apa yang tidak pernah kami dengar dan kami lihat, itu akan kami alami di dalam nama Yesus. Meskipun dalam masa-masa krisis ini, kami akan bisa mengalami janji-janji Tuhan. Diberkatilah unsur-unsur perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, persiapkan perjamuan, unsur-unsur perjamuan kudus saudara. Mari. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya. Saya mengajak semua jemaat PBC yang ada di rumah berdiri dengan sikap yang penuh penghormatan kepada Tuhan dan kepada unsur-unsur perjamuan kudus ini. Kita akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan ini. Mari kita angkat roti ini sedikit lebih tinggi dari kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Mari kita makan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya, kami bersyukur. Mari kita angkat cawan kita sedikit lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan. Bersyukur. Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan
Kami berterima kasih Yesus, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik buat hidup kami. Kau pelihara kami, Tuhan. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, jika ada di antara saudara yang hari-hari ini mulai mengalami gangguan kesehatan, letakkan tangan kananmu di atas bagian tubuh saudara yang sakit. Ya, letakkan tanganmu di atas bagian tubuh yang sakit. Aktifkan imanmu. Mari kita bersepakat berdoa. Saudaraku, mujizat itu masih terus berlangsung. Percayalah, sebab Tuhan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia melakukan mujizat, maka saat ini pun dia melakukan mujizat. Saudara-saudara yang sedang ada dalam kelemahan tubuh, ada gangguan kesehatan, letakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Dan aku berdoa dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah engkau sembuh. Terima kesembuhan dengan imanmu. Terima, engkau sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Apapun sakitmu sudah diangkat, disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara yang ada dalam pergumulan, apapun pergumulanmu, mari angkat tanganmu dua-dua. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Aktifkan imanmu. Percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Bapakku berdoa dalam nama Yesus Kristus bagi setiap jemaat KBC ataupun pemirsa yang saat ini sedang bergumul untuk apapun juga, yang sedang mengangkat tangannya, kedua tangannya di hadapanmu, tanda berserah, tanda percaya kepadamu Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan akan buka jalan, Tuhan mencurahkan berkat-Mu. Tuhan akan membuka jalan bagi setiap pergumulan-pergumulan sidang jemaat Tuhan dan setiap pemirsa live streaming ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat dari Tuhan. Terima jalan keluar bagi setiap pergumulanmu. Tetap percaya, engkau akan melihat mujizat itu terjadi dalam kehidupanmu dan keluargamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa saat ini, KBC adalah milikmu, pelayanan ini adalah milikmu. Pelayanan ini dibangun di atas dasar Yesus Kristus dan firman-Mu dan atas visi dari Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menjadi sponsor utama bagi pelayanan KBC ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan mencukupkan kebutuhan bagi pelayanan ini di dalam nama Yesus. Dan pelayanan ini akan tetap eksis oleh karena Kristus Yesus menjadi dasar dari pelayanan ini. Pelayanan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pelayanan ini akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat lain, bagi pendeta-pendeta perintisan di tempat lain di dalam nama Yesus. Dan kami berkata dengan iman kami, tahun kedua pelayanan kami akan menuai banyak keluarga-keluarga muda dalam nama Yesus. Kami akan menuai banyak anak-anak muda dalam nama Yesus. Kami akan menuai banyak anak remaja dan sekolah minggu dalam nama Yesus. Dan dengan iman kami berkata di pelayanan tahun kedua, kami akan melakukan ibadah, menyelenggarakan ibadah 2 kali, ibadah pagi dan sore. Sebab Tuhan terus mengirimkan jiwa-jiwa baru di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan KBC ini diberkati Tuhan dengan luar biasa, karena KBC ini ada untuk menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap leader yang ada, berkati setiap
pelayan Tuhan yang ada, berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Diberkatilah mereka Tuhan, keluarga mereka diberkati Tuhan, suami, istri, anak-anak mereka diberkati Tuhan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus untuk setiap PT perusahaan di mana jemaatmu bekerja, tidak ada yang bangkrut, tidak ada yang tutup, tetapi diangkat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Jemaatmu akan tetap bisa bekerja, dan dengan pekerjaan itu Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami memperkatakan iman bahwa wabah ini akan segera berlalu dari bumi Indonesia ini di dalam nama Yesus. Tuhan tolong Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi dan tertinggi negara, aparat keamanan, TNI, Polri, agar bisa bekerja bersama-sama, bersinergi, sehingga Indonesia segera dipulihkan seperti sedia kala. Ekonomi Indonesia dibangkitkan oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saudara-saudara, mari angkat tanganmu, arahkan tanganmu pada Tuhan. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, kuasa kemenangan, mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, membawa kita ke surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan sudah diberkati berkata, amin. Saudara, ibadah kita telah selesai, dan untuk pengumuman akan disampaikan oleh yang bertugas di grup WA kita. Tetap semangat, jangan menyerah, tetap concern membangun dasar atau fondasi supaya kita tetap bisa berdiri teguh bersama-sama dengan Kristus dan kita bisa melihat mujizat dari Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.